Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan mempresentasikan materi dari salah satu mata kuliah akuntansi internasional, yaitu tentang perencanaan dan pengendalian manajerial. Nah, ini adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai alat perencanaan. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan untuk masa depan, perencanaan tentunya sangat berguna bagi suatu perusahaan. Gunanya untuk meninjau lingkungan internal dan eksternalnya, dan sistem ini juga bisa diterapkan untuk memperoleh informasi kondisi pesaing dan juga pasar. Hal ini dianalisis karena dampaknya yang kuat bagi status persaingan perusahaan serta profitabilitas perusahaan itu sendiri. Kemudian penganggaran modal. Keputusan untuk melakukan investasi luar negeri merupakan elemen yang sangat penting dalam strategi global sebuah perusahaan multinasional. Penanaman modal luar negeri secara langsung umumnya melibatkan sejumlah besar modal dan prospek yang tidak pasti. Terdapat beberapa prosedur dalam keputusan penanaman modal, di mana prosedur ini ada untuk menentukan struktur modal optimum perusahaan, mengukur biaya modalnya, dan mengevaluasi alternatif investasi berdasarkan kondisi ketidakpastian. Peraturan keputusan untuk pilihan investasi biasanya ada untuk pengurangan resiko investasi aliran dana tunai pada sebuah nilai suku bunga yang tepat. Secara normal, perusahaan meningkatkan kemakmuran pemiliknya dengan membuat nilai bersih investasi positif. Ketika menanggapi pilihan eksklusif satu sama lain, sebuah perusahaan secara masuk akal akan memilih opsi yang menjanjikan nilai bersih maksimum. Penyesuaian model perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk dalam 3 bidang pengukuran. Yang pertama yakni menentukan pengembalian yang relevan untuk investasi multinasional. Yang kedua, mengukur ekspektasi arus kas. Dan yang ketiga, menghitung biaya modal perusahaan multinasional. Adaptasi ini memberikan data yang mendukung pilihan strategik. 3 langkah dalam proses pembuatan model perusahaan. Sudut pandang hasil keuangan. Perbedaan perspektif luar negeri dan perusahaan induk dapat dilihat dari 1. Pembatasan oleh pemerintah atas repatriasi pendapatan dan modal. 2. Biaya izin, royalti, dan pembayaran lain yang memberikan pendapatan bagi induk, pembayaran lainnya yang memberikan pendapatan bagi induk, bukan hanya biaya tambahan. 3. Nilai inflasi nasional yang berbeda. 4. Perubahan nilai mata uang luar negeri. 5. Perpajakan yang berbeda. Evaluasi atas peluang investasi dari sudut pandang lokal juga memberikan informasi yang bermanfaat bagi induk perusahaan. Mengukur ekspektasi pengembalian. Bagi manajer perusahaan multinasional, mengukur ekspektasi kas suatu investasi asing merupakan hal yang cukup menantang. Perkiraan penerimaan didasarkan pada proyeksi penjualan dan pengalaman antisipasi penagihan. Beban operasi dan pajak lokal juga sama-sama diramalkan. Namun demikian, terdapat tambahan kerumitan yang harus dipertimbangkan. 1. Arus kas proyek versus perusahaan induk. 2. Arus kas perusahaan induk mengikat keuangan. 3. Tunjangan keuangan. 4. Resiko politis. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan estimasi inflasi yang akan terjadi dan imbasnya pada nilai tukar yang digunakan untuk mengubah arus kas luar negeri dengan mata uang perusahaan induk. Akhirnya, ketetapan yang berhubungan dengan sumber pendapatan pajak luar negeri harus diperhitungkan. Selanjutnya adalah biaya modal multinasional. Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan model pemotongan arus kas, maka pemotongan harga yang tepat harus dikembangkan dengan batasan nilai yang berhubungan dengan proporsi hutang dan ekuitas struktur keuangan perusahaan sebagai berikut.
KA sama dengan KE dikalikan dengan E dibagi dengan S ditambah KI dikalikan dengan 1 dikurangi T dikalikan dengan D per S, di mana KA adalah beban rata-rata biaya modal, KE adalah biaya ekuitas, KI adalah biaya hutang sebelum pajak, E adalah nilai ekuitas perusahaan, D nilai hutang perusahaan, S nilai struktur modal perusahaan, dan T nilai pajak marginal. Manajemen informasi dan hiperinflasi. Berdasarkan FAS nomor 52 memandatkan penggunaan metode penerjemahan sementara untuk penggabungan semua akun di luar negeri yang pada cabang yang berdomisili dengan inflasi. Meskipun demikian, tetapi pada dasarnya tidak dapat memenuhi semua informasi perusahaan pada perusahaan yang berdiri di daerah dengan inflasi yang tinggi. Maka, perusahaan dalam inflasi yang tinggi pada pelaporannya menggunakan penyesuaian. Penyesuaian FAS nomor 52 yang pertama adalah menekan atau mengecilkan pendapatan dan pembiayaan. Yang kedua, penerjemahan laporan laba rugi yang sulit untuk diinterpretasikan. Yang ketiga, membelokkan performa perbandingan dari waktu ke waktu. Hal tersebut bisa dilakukan dengan asumsi. Yang pertama, objektif manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan dilandaskan pada istilah uang yang memegang kendali atau uang yang memegang nilainya. Yang kedua, model secara implisit mengasumsikan nilai inflasi, nilai tukar, dan nilai bunga saling berkaitan. Penetapan biaya strategis. Dalam mengendalikan biaya pada tahapan produksi, banyak perusahaan di seluruh dunia menggunakan standar pembiayaan yang pada dasarnya memperkirakan seberapa besar biaya produksi dari sebuah produk sebagai dasar harga penjualan yang masuk akal. Berikut ini perbedaan antara sistem penetapan biaya standar dan sistem penetapan biaya Kaizen yang populer di Jepang. Yang pertama, konsep biaya standar menggunakan pengendalian biaya, sedangkan konsep biaya Kaizen menggunakan pengurangan biaya. Yang kedua, biaya standar berdasarkan pada kondisi yang ada, sedangkan pada biaya Kaizen berdasarkan pada peningkatan produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, sasaran biaya standar adalah seragam dengan performa standar, sedangkan sasaran biaya Kaizen adalah mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, ketentuan biaya standar ditetapkan tiap tahun, sedangkan biaya Kaizen pengurangan biayanya ditetapkan per bulan meneruskan perbaikan dalam metode produksi demi meraih target biaya. Yang kelima, analisis varian pada biaya standar berdasarkan atas aktual versus standar, sedangkan analisis varian pada biaya Kaizen berdasarkan atas pengurangan biaya tetap. Dan yang keenam, pada biaya standar dilakukan investigasi ketika standar yang tidak tercapai, sedangkan pada biaya Kaizen dilakukan investigasi ketika target biaya yang tidak tercapai. Evaluasi performa usaha luar negeri. Penilaian performa adalah inti untuk sebuah sistem pengendalian efektif. Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama, memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber bagi perusahaan secara produktif. Dan yang kelima, mengevaluasi performa manajerial. Penilaian performa usaha luar negeri harus berurusan dengan kerumitan seperti nilai tukar yang melambung, inflasi luar negeri, biaya transfer, budaya antar negara yang berbeda, dan pengaruh lain dari lingkungan setempat. Jika semua faktor ini diabaikan, resikonya pada perusahaan induk akan mendapatkan pengukuran hasil usaha yang tidak tepat sehingga berakibat berkurangnya efisiensi perusahaan dan kemungkinan berkurangnya persaingan. Kriteria performa. Patokan keuangan yang paling penting digunakan untuk menilai performa unit luar negeri antara lain penjualan yang dianggarkan versus penjualan sebenarnya, hasil penjualan, aset balik, anggaran versus penjualan sebenarnya dari penanaman modal, dan arus kas usaha. Bagi para manajer, investasi dasar harus mengandung sumber-sumber yang bisa ditangani mereka sehingga inventaris yang besar atau persediaan karena kebijakan pertukaran pemerintah setempat harus dihilangkan. Neraca antara gabungan terhadap level para manajer yang memiliki sedikit pengaruh cabang perusahaan investasi dasar harus mencakup semua model yang digunakan dalam menuntaskan objektif yang dikemukakan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.